Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita lanjut materinya, itu adalah pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Yang pertama pengertiannya itu adalah pertidaksamaan yang memuat variabel X atau bebas, di mana di sini yang bebasnya itu boleh A, boleh B, boleh C, atau X, Y, dan Z. Di dalam matematika biasanya yang digunakan variabelnya itu adalah X, Y, atau Z. Dan pertidaksamaannya dalam bentuk rasional atau dalam bentuk pecahan. Yang kedua, bentuk umumnya itu ada 4. Karena pertidaksamaan itu, tanda pertidaksamaan ada 4. Ada kecil atau sama dengan, besar atau sama dengan, kecil dari, besar dari. Yang pertama, nilai fx-nya itu dibagi dengan nilai gx, kecil sama dengan 0. Yang kedua, fx-nya dibagi dengan gx lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, fx-nya dibagi gx lebih kecil dari 0. Yang terakhir, fx per gx lebih besar dari 0. Itu bentuk umumnya. Contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dan buatlah garis bilangan dari setiap pertidaksamaan berikut. Contoh yang A, x per x dikurang 4 dibagi x tambah 6 lebih kecil sama dengan 0. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan contoh pertidaksamaan rasional atau bentuk pecahan, maka persamaannya ini kita buat dulu dalam persamaan. Yang pembilang kita buat dalam bentuk persamaan, penyebut juga kita buat dalam bentuk persamaan. Misalkan yang x dikurang 4 kita buat dalam persamaannya, berarti x kurang 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0. Kalau min 4 pindah ruas jadi positif 4, maka x sama dengan 4. Ini untuk pada pembilang. Penyebutnya adalah x ditambah 6 sama dengan 0. X sama dengan 0 kurang 6. Berarti x sama dengan min 6. Ini untuk penyebut. Setelah kita dapatkan x1, x2, maka kita masuk ke dalam garis bilangannya. Berarti siapa yang paling kecil antara min 6 dengan 4? Berarti min 6 dulu, baru 4. Karena di sini dia adalah kecil sama dengan, berarti kemungkinannya itu ada 2. Kalau nggak setengah, intervalnya adalah setengah terbuka atau setengah tertutup, maka yang membuat penyebutnya itu sama dengan 0, berarti dia himpunannya terbuka. Berarti siapa bilangannya kalau dia sama dengan 0? Berarti dia min 6. Berarti min 6 itu adalah himpunan terbuka atau bulat kosong. Berarti 4-nya adalah himpunan interval tertutup. Oke, kita uji titik X-nya itu lebih besar dari 4 dulu. Jika X-nya sama dengan misalkan 5. Oke, kita uji 5, berarti 5 kurang 4, berarti sama dengan 1. Per 5 tambah 6, berarti sama dengan 11. Apakah kecil sama dengan 0? 1 per 11 itu kecil sama dengan 0? Tidak, karena ini hasilnya 0, sekian. Berarti dia seharusnya lebih besar dari 0, maka pernyataannya salah. Tandanya positif, berarti daerahnya salah. Yang kedua, kita ambil titik antara min 6 sampai 4 itu kita ambil 0. Berarti X sama dengan 0. Berarti kita masukkan 0 kurang 4, berarti min 4. 0 tambah 6 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 6. Apakah dia kecil sama dengan 0? Negatif bagi positif, berarti hasilnya negatif. Apakah negatif itu kecil sama dengan 0? Ya. Karena daerahnya negatif, daerahnya benar, maka kita kurungkan daerahnya. Yang terakhir, X-nya lebih kecil dari min 6, berarti min 7. Kita uji. Min 7 dengan min 4 dijumlahkan berarti min 11. Dibagi min 7 tambah 6 berarti sama dengan min 1. Kecil sama dengan 0. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Apakah daerah positif itu lebih kecil dari 0? Tidak. Positif itu adalah daerah yang besar dari 0. Maka ini pernyataannya salah, daerahnya positif. Maka kita dapat ya himpunan penyelesaiannya adalah berapa himpunan penyelesaiannya? X, di mana nilai X-nya itu adalah lebih. Kalau arahnya ke kiri berarti dia lebih kecil dari 4. Dan min 6 itu arahnya ke kanan, maka dia lebih besar dari min 6. Contoh yang B, X dikurang 4 dibagi 3 X kurang 6 lebih besar sama dengan 0. Oke, contoh yang B berarti kita cari dulu penyebut dengan pembilangnya. Pembilangnya adalah X dikurang 4 sama dengan 0. Kita buat juga dalam bentuk persamaan dulu. Berarti X-nya sama dengan min 4 pindah ruas, berarti sama dengan 4. Oke, ini untuk pembilang. Penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 3x kurang 6 sama dengan 6. Berarti 3x sama dengan 6. Berarti x-nya sama dengan 6 per 3. Berarti x-nya sama dengan 6 bagi 3 berarti sama dengan 2.
Oke, setelah dapat X1, X2 nya, maka kita masukkan ke dalam garis bilangannya. Berarti kita buat garis bilangannya. Mana yang lebih kecil antara 2 dengan 4? Berarti 2 dulu, baru 4. Oke, karena dia mempunyai lebih besar sama dengan, berarti setengah terbuka atau setengah tertutup. Oke, siapa yang membuat dia hasilnya penyebutnya itu sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 2? Berarti 2 itu adalah himpunan terbuka atau interval terbuka. Yang 4-nya adalah tertutup. Oke, kita uji daerah lebih besar dari 4. Jika X-nya sama dengan 5, berarti kita masukkan 5 kurang 1, 5 kurang 4, berarti dia 1, berarti tandanya positif, dibagi 3 kali 5, 15 kurang 6, berarti 15 kurang 6, 9. 9 juga tandanya positif. Apakah lebih besar dari 0? Positif bagi dengan positif, berarti hasilnya positif. Apakah positif itu besar dari 0? Ya. Oke, maka daerahnya benar. Maka kita kurungkan daerahnya. Yang kedua, kita ambil ujinya antara 2 sampai 4, berarti X-nya sama dengan 3. Oke, 3 kita masukkan. 3 kurang 4, berarti sama dengan min 1, berarti negatif. 3 kali 3, 9 kurang 6, berarti 3. Berarti 3 tandanya positif. Apakah besar dari 0? Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Apakah bilangan negatif itu besar dari 0? Tidak. Daerahnya negatif, tapi daerahnya salah. Yang terakhir, jika X-nya lebih kecil dari 2, berarti sama dengan kita ambil X-nya 0. 0 kurang 4, berarti negatif 4. 3 kali 0, berarti 0 kurang 6, berarti negatif 6. Berarti hasilnya negatif. Apakah lebih besar dari 0? Negatif bagi negatif, positif. Positif itu besar dari 0? Ya. Daerah positif itu lebih besar dari 0. Maka tandanya positif, tapi daerahnya benar. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya X di mana yang pertama arahnya ke kiri, berarti X-nya itu lebih kecil. Karena himpunan kosong, berarti dia kosong, lebih kecil dari 2. Atau X-nya itu, karena dia arah 4-nya itu ke kanan, berarti lebih besar. Sama dengan, karena dia tertutup, berarti sama dengan 4. Oke, kita lanjut. Contoh yang C adalah X tambah 3 dibagi X kurang 5 lebih besar dari 0. Oke, untuk soal yang C, sama tadi dengan soal yang B dan A. Kita buat dulu dalam bentuk persamaan, berarti pembilangnya adalah X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 3. Ini untuk pembilang. Yang kedua, berarti kita dapat X-nya itu penyebutnya X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 5. Ini untuk penyebut. Maka kita buat di dalam garis bilangan, kita gambarkan. Maka mana yang kecil antara min 3 dengan 5? Berarti min 3 dulu, baru 5. Dia himpunan apa? Intervalnya adalah terbuka. Semuanya terbuka atau bulat kosong. Oke, kita ambil titik ujinya 5 lebih besar. Berarti X-nya sama dengan 6. Oke, kita uji kepersamaannya itu. Maka dia 6 tambah 3, berarti 9. Berarti dia positif. Yang kedua, berarti 6 kurang 5. Berarti 1, berarti juga positif. Apakah positif bagi positif sama dengan positif itu besar dari 0? Ya, positif itu nilai yang positif berarti dia lebih besar dari 0. Maka daerahnya benar. Habis itu kita ambil min 3 sampai 5, kita ambil X-nya sama dengan 0. Oke, berarti kalau X-nya sama dengan 0, maka 0 tambah 3. Berarti dia positif, dibagi 0 kurang 5, berarti dia negatif 5, lebih besar dari 0. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Apakah negatif itu besar dari 0? Bilangan negatif itu besar dari 0? Tidak. Maka daerahnya bernilai negatif, tapi daerahnya salah. Yang ketiga, berarti lebih kecil dari min 3, berarti min 4. Min 4 tambah 3, berarti min 1, berarti hasilnya min. Min 4 tambah 5, kurang 5, berarti min 9, lebih besar dari 0. Negatif bagi negatif, positif. Apakah positif itu besar dari 0? Ya. Maka daerahnya itu bernilai positif dan daerahnya benar. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X yang pertama lebih kecil dari min 3 atau X-nya lebih besar dari 5. Contoh D, 2X kurang 4 dibagi X kurang 3 kecil dari 0. Untuk contoh D, sama dengan contoh sebelumnya, berarti kita buat dalam bentuk persamaan untuk mencari nilai X. Maka 2X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 per 2, berarti X-nya itu sama dengan 2. Ini untuk pembilang. Penyebutnya berapa? X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3.
Oke, untuk X penyebut dengan X pembilangnya sudah kita dapat, maka kita gambarkan dalam garis bilangan. Kita masukkan ke dalam garis bilangan. Mana kecil antara 2 dan 3? 2. Habis itu baru 3. Karena dia kecil, hanya kecil saja, berarti himpunannya kosong atau himpunan terbuka. Oke, kita ambil titik ujinya lebih besar dari 3, berarti X-nya sama dengan 4. Kita uji, 2 kali 4 berarti 8, dikurang 4 berarti positif 4. Dibagi 4 dikurang 3, berarti sama dengan positif 1, berarti dia positif. Apakah positif itu kecil dari 0? Maka positif bagi positif hasilnya positif. Oke, nilai positif itu apakah kecil dari 0? Tidak, karena nilai yang kecil dari 0 itu adalah daerah negatif, maka hasilnya itu bernilai positif, daerahnya itu adalah daerah salah. Oke, yang kedua, berarti kita ambil 2 sampai 3, berarti X-nya kita ambil 2,5. Oke, 2,5 berarti kita masukkan 2,5 kali 2, berarti 5. 5 kurang 4, berarti sama dengan positif. Dibagi 2,5 kurang 3, mana lebih besar 2,5 daripada 3? Besar 3. 3 apa tandanya? Negatif, berarti negatif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Apakah negatif itu kecil dari 0? Bilangan negatif itu ya. Maka daerahnya negatif, daerahnya benar. Yang ketiga, berarti lebih kecil dari 2, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti 2 kali 0, 0 kurang 4, berarti min 4, berarti negatif. Dibagi 0 kurang 3, berarti juga negatif. Kecil dari 0. Negatif bagi negatif, berarti positif. Apakah bilangan positif itu lebih kecil dari 0? Tidak. Maka daerahnya bernilai positif, tapi daerahnya salah. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya X, di mana X-nya itu lebih kecil dari 3. Ini arahnya kemana? Arahnya lebih kecil kan? Berarti 3 itu lebih kecil dari 3 karena arahnya ke kiri semakin kecil, dan 2 itu arahnya ke kanan semakin besar, berarti besar dari 2. Soal E, 3 dikurang X dibagi 2X tambah 4 kecil sama dengan 0, atau kecil atau sama dengan 0. Oke, untuk soal E, penyelesaiannya adalah koefisien atau tanda di variabel X-nya itu harus sama. Untuk tanda koefisien X itu, dia tidak boleh berbeda. Misalkan penyebutnya itu min X, tapi pembilangnya adalah X, berarti dia berbeda tanda. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan bentuk pecahan ini, penyebut dan pembilang itu, koefisien tanda koefisien X-nya itu harus sama. Bisa min X pada penyebut, dan pembilangannya juga min X boleh. Yang penting tanda koefisien X-nya itu harus sama. Boleh negatif-negatif, boleh juga positif-positif. Untuk yang E, itu yang pembilangnya itu adalah kalau kita letakkan X-nya ke depan, berarti menjadi min X ditambah 3 dibagi 2X tambah 4 lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini yang perlu kita rubah yaitu di sini pada pembilang X-nya itu tandanya negatif, di penyebut tandanya positif. Itu harus dirubah, dia sama-sama harus positif atau boleh juga sama-sama negatif. Oke, supaya lebih bagus bentuknya berarti kita rubah yang pada pembilang. Berarti supaya ini jadi positif, penyebutnya sudah positif, berarti pembilangnya yang harus dikalikan dengan min 1. Oke, berarti min 1 kali min X, berarti sama dengan X. Min 1 kali 3, berarti negatif 3. Dibagi 2X tambah 4, tandanya berubah. Kenapa? Kalau dia setiap dikalikan dengan min 1, tanda pertidaksamaan menjadi lebih besar sama dengan 0. Tanda pertidaksamaan ini apabila kita kalikan dengan min 1, dia kebalikannya. Kalau dia kecil sama dengan, berarti gantinya dengan lebih besar sama dengan. Oke, kalau sudah bentuknya sama-sama positif, maka kita buatkan untuk mencari nilai X dalam bentuk persamaan. Pembilangnya adalah X kurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Ini untuk pembilang. Penyebutnya berarti 2X ditambah 4 sama dengan 0. Berarti sama juga, kita cari nilai X-nya. Untuk mencari nilai X-nya berarti 2X sama dengan min 4. Berarti X-nya sama dengan min 4 per 2. Berarti kita dapat min berapa? 4 bagi 2. Berarti sama dengan min 2. Berarti X-nya yang pertama kita dapat 3, yang kedua kita dapat min 2. Maka kita buat dalam garis bilangan, mana yang lebih kecil antara min 2 dengan 3? Berarti min 2.
Mana yang lebih besar? Berarti di 3. Oke, ingat, dia lebih kecil sama dengan yang membuat, berarti dia himpunannya itu setengah terbuka atau setengah tertutup. Oke, yang membuat penyebutnya itu sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2, min 2. Berarti min 2 itu adalah himpunannya terbuka, 3-nya adalah tertutup. Oke, kita uji lebih besar dari 3, berarti X-nya sama dengan 4. 3, berarti kita masukkan persamaan terakhir yang sudah kita kalikan dengan min 1. Berarti 4 kurang 3, berarti positif. 4 kali 2, 8. Tambah 4, berarti juga hasilnya positif. Apakah dia besar? Positif bagi positif itu bilangan besar dari 0? Ya. Maka daerahnya bernilai positif, tapi daerahnya benar. Yang kedua, min 2 sampai 3, kita ambil 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Berarti kita uji. 0 kurang 3, berarti negatif. Dibagi 2 kali 0, tambah 4, berarti juga positif. Lebih besar dari 0. Negatif bagi positif, negatif. Apakah bilangan negatif itu besar dari 0? Tidak. Daerahnya negatif, tapi daerahnya salah. Yang terakhir, berarti min 2, berarti lebih kecilnya adalah X-nya sama dengan min 3. Min 3 dikurang 3, berarti min 6, berarti hasilnya min. 2 kali min 3, min 6 tambah 4, berarti min 2, berarti juga negatif, lebih besar dari 0. Negatif bagi negatif, berarti positif. Apakah bilangan yang bernilai positif itu besar dari 0? Ya. Berarti daerahnya bernilai positif, daerahnya benar. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? Yang pertama arahnya ke kiri, berarti X-nya lebih kecil dari min 2, atau yang kedua X-nya arahnya ke kanan, berarti lebih besar. Himpunan tertutup berarti sama dengan 3.